Dua informasi penting bagi pensiunan terakhir besok 15 Agustus 2025. Pensiunan segera lakukan. Jangan sampai terlambat, bisa-bisa gaji Bapak Ibu akan ditahan untuk kedepannya. Kemudian selamat, Menkyu beri sinyal positif kenaikan gaji, PNS dan pensiunan siap-siap jelang pembacaan nota keuangan yang akan dilakukan pada 16 Agustus 2025. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita bahas informasi selengkapnya. Kita masuk di informasi pertama, yaitu terakhir besok 15 Agustus 2025. Bapak Ibu, ada informasi dari Taspen untuk pensiunan yang telah menerima pemberitahuan melalui WhatsApp atau email dari Taspen, yang mana ada pensiunan yang harus segera lapor terkait dengan pelaporan SPTB, yaitu surat pengesahan tanda bukti diri, yang mana pelaporan ini maksimalnya atau terakhirnya di bulan Agustus 2025. Jadi bagi pensiunan yang wajib lapor dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Asabri bagi yang angkatan ya, pensiunan angkatan ataupun pensiunan PNS menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Nah, jika mengalami kendala secara online bisa datang langsung ke kantor Taspen atau kantor bayar terdekat untuk melakukan pelaporan SPTB secara langsung. Bapak Ibu, pelaporan SPTB ini wajib dilakukan 1 tahun sekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau melapor SPTB langsung ke kantor Taspen ataupun kantor bayar, berarti adalah terakhir besok nih, dalam minggu ini adalah terakhir besok. Karena hari Sabtu Minggu itu libur akhir pekan. Hari Senin pun cuti bersama. Nah, jadi kalau ingin secepatnya, itu adalah besok terakhir 15 Agustus 2025. Kalau tidak, nanti di tanggal 19 lagi untuk pelaporan yang kalau mau melapor secara langsung ke kantor bayar atau kantor Taspennya. Untuk pelaporan SPTB ini bisa juga dilakukan di aplikasi Andal. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat hari ini, silakan besok untuk melapor SPTB ya. Karena besok itu adalah hari terakhir dalam minggu ini waktu kerja. Hari Sabtu, Minggu, Senin itu adalah libur. Senin juga libur karena libur cuti bersama hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah yang perlu dilakukan. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji jelang HUT Republik Indonesia, bagaimana informasi terbarunya? Nah, beredar informasi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada 15 Agustus 2025 mendatang. Dalam pidato tersebut, kabar gembira menghampiri para pensiunan dan pegawai negeri sipil karena pemerintah membuka peluang kenaikan gaji yang akan dimasukkan dalam APBN 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah melaporkan perkembangan pembahasan APBN 2026 kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Penyampaian nota keuangan dan era APBN 2026 ini akan dilakukan dalam rangka HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo akan menyampaikan dua pidato penting, yakni pidato kenegaraan dan pidato penyampaian RUU APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat. Nota keuangan dan rencana Undang-Undang APBN 2026, kata Menkyu Sri Mulyani saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pada 22 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menkyu bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono dan Swasil Nazara melaporkan kepada Presiden terkait finalisasi RUU APBN 2026 dan nota keuangan yang akan disampaikan pada DPR atau MPR. Penyusunan RAPBN 2026 didasarkan pada asumsi makro termasuk proyek inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kondisi perekonomian global, permintaan domestik, dan daya beli masyarakat. APBN 2026 yang tengah disiapkan akan berfokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Program-program tersebut antara lain makan bergizi gratis,
koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, serta ketahanan pangan. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, apakah prioritasnya telah sesuai, jelas Menkyu. Presiden Prabowo memberikan arahan untuk melakukan reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga dan level yang baik, ungkap Menkyu. Salah satu kabar yang paling ditunggu oleh masyarakat, terutama para pensiunan dan PNS, adalah rencana kenaikan gaji. Nah, Menkyu Sri Mulyani memberikan sinyal positif bahwa pemerintah membuka peluang kenaikan gaji pensiunan PNS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2026. Optimisme ini didukung oleh pencapaian APBN 2024 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, menandakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sehat. Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBN membuka ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian tunjangan bagi pensiunan PNS yang telah lama menunggu kepastian kenaikan gaji. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, di mana Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN. Kondisi APBN yang tangguh di tengah berbagai tantangan global menjadi fondasi kuat untuk rencana kenaikan gaji tersebut. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 mampu bertahan dengan baik meski menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Merah, dan persaingan dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia dan dampak El Nino yang menyebabkan lonjakan harga pangan turut menjadi tantangan berat. Meski situasi tersebut, APBN 2024 berhasil mencatat defisit sebesar 2,3% dari produk domestik bruto, lebih baik dari proyeksi awal 2,7%. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang hati-hati dan menjaga kepercayaan investor. Belanja negara dalam APBN 2024 mencapai 3.359,8 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi utama dana digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi harga, program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, serta transfer dana ke daerah guna mendukung pemerataan pembangunan. Selain mengenai APBN 2026, Menkyu mengungkapkan Presiden juga memberikan arahan terkait deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang semakin baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi para pensiunan PNS, saat ini Taspen masih berlandaskan dengan PP nomor 8 tahun 2024 untuk gaji dan tunjangan yang diterima. Namun dengan adanya sinyal kenaikan gaji pada 2026, harapan baru muncul di tengah berbagai macam masalah ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Banyak pensiunan PNS yang merasa tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka setiap harinya. Sehingga rencana kenaikan gaji dan tunjangan ini akan sangat membantu mereka secara keuangan agar bisa lebih stabil. Meskipun belum ada kabar resminya, namun secara tersirat, Sri Mulyani juga berharap keuangan negara semakin membaik sehingga bisa memberikan kenaikan gaji dan tunjangan untuk pensiunan PNS di tahun 2026 mendatang dengan memasukkan kenaikan tersebut sebagai rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026. Dengan semua persiapan yang dilakukan, pidato Nota Keuangan 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan menjadi sorotan utama, terutama bagi para pensiunan dan PNS yang menantikan kepastian kenaikan gaji mereka. Mari pantau terus perkembangan terbarunya. Jangan lupa, jangan ketinggalan informasi terbarunya.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.